Kita muda, kita muda, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk seluruh hadirin yang ada di Untar, Universitas Tarumanegara. Senang saya bisa berada di sini kembali bersama mahasiswa dan pimpinan universitas yang selalu memberikan energi positif, energi semangat ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita berkaitan dengan kegalauan saya dan beberapa teman, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga merasa risau terhadap apa yang terjadi di media sosial, di mana banyak anak muda yang merasa bahwa sukses itu ukurannya materi. Kemudian banyak anak muda yang bermimpi, hari ini aku membangun usahaku, merintis usahaku, besok pagi aku bangun tidur, aku sudah jadi miliuner. Dan banyak yang kemudian terpaksa healing karena tidak terjadi. Ya. Nah, pesan moral dari episode kali ini, teman-teman adik-adikku tercinta, adalah semua sukses itu ada proses. Jadi tidak ada yang instan dalam kehidupan kita kalau kita mau sukses secara berkelanjutan. Sukses yang panjang jangkanya. Jadi kalau kita instan sukses, biasa jatuhnya juga instan. Nah, hari ini kita belajar dari dua anak muda yang menjadi tamu kita, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, dari kampung halaman yang berbeda, tapi ada nilai yang hampir sama dari mereka, yaitu bagaimana mereka berproses jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, hingga pada titik yang sekarang. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran pada kita bahwa proses yang benar akan menghasilkan sukses yang sustain. Siapa narasumber kita hari ini? Kita undang yang pertama dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fiklang. Fiklang, apa kabar? Kamu boleh hai-hai di sana. Halo, Assalamualaikum. Hai. Baik, Fikram, kamu berasal dari mana? Saya dari Baru, Sulawesi Selatan, 3 jam dari Makassar. Pendidikan formalmu apa? Pendidikan formal ya 1 perikanan, Unhas. Unhas Perikanan. Ya. Dengar-dengar kamu udah bisnis sekarang. Alhamdulillah. Bisnismu apa? Saya bisnis udang. Bisnis udang? Iya. Jadi budidaya. kamu udang goreng, Bukan. udang saus Bukan. tiram gitu? Bukan. Oh, apa ini? Budidaya tambak udang, sistem tambak milenial. Oke, kalau gitu duduk supaya aku lebih tenang. Baik, jadi perusahaanmu namanya apa? PT Kreatif Laut Indonesia. Jadi tambak ini maksudnya tambak milikmu atau kamu bekerja di milik orang lain? Tambak milik sendiri, kerjasama sama tim juga. Oke, jadi ada berapa tambak hari ini? Alhamdulillah ada 14. 14 tambak. Tunggu, kita cek umurmu berapa? Baru masuk 27. Fiklang, aku undang di sini karena aku lihat bagaimana kamu berjuang sehingga kamu bisa sukses seperti sekarang sebagai penambak udang ya, atau usaha tambak udang. Nah, tapi ini saya mau konfirmasi. Tapi apa betul waktu kamu masih kecil, keluargamu pernah tinggal di gerobak? Pernah. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Nah, itu beberapa hari karena orang tua juga dulu belum ada rumah, tanah segala macam. Jadi kita diusir dari tempat. Jadi harus beberapa hari tinggal di gerobak dan harus ngangkut barang. Alhamdulillah dapat tempat waktu itu untuk nampung barang-barang dari orang tua. Tunggu, kenapa hidup di gerobak? Apa waktu itu memang nggak punya rumah? Rumah yang ditempatin itu diusir, jadi harus pindah. Orang tuamu dan kamu diusir oleh yang punya rumah? Ya, yang punya tanah. Rumah itu udah dicicil dari beberapa tahun sebelumnya, jadi nggak bisa dipindahin. Jadi lama di gerobaknya pindahin segala macam. Jadi yang punya tanah yang ngusir kalian? Ya. Nggak mungkin dibawa itu rumah? Ya, beberapa hari kemudian baru ngajak warga untuk gotong royong buat pindahin. Jadi beberapa hari itu setiap malam kita angkut barang, dia tidurnya di gerobak. Berapa orang hidup di dalam gerobak hari itu? Saya 3 orang dengan bapak sama mama. Kamu anak satu-satunya? Enggak, ada kakak. Cuman kakak dulu itu tinggal sama nenek. Tapi orang tua memang punya prinsip kalau anak laki-lakinya harus ikut sama dia. Oke, jadi kalau bicara gerobak itu artinya gerobak yang kita kenal, gerobak Ya, yang ditarik gitu. bentuk kotak gitu. Dan kamu ada di situ bersama orang tuamu, tinggal malam hari di situ? Iya, karena itu hari
perlu mobilisasi barang juga, jadi ya tidurnya di situ juga. Pikrang. Jadi kalau bicara bisnis tambak, itu kamu mulai dari umur berapa? Kalau budidaya udang waktu itu SMP kelas 2. Waktu itu ada tambak tradisional milik ayah yang disewa juga. Oh, jadi ayahmu ini pekerjaannya Pekerjaannya nyewa lahan untuk tambak tradisional di situ. udang juga? Udang juga. Baik. Terus? Terus di SMP itu saya mulai budidaya karena notabene saya sudah punya mimpi untuk kuliah waktu itu SD kelas 4. Kelas 4 SD udah mau kuliah karena lihat nih waktu itu ada lagi di angkutan umum nih lewat depannya Universitas Hasanuddin. Saya tanya sama ibu, "Mak, itu kok banyak mobil masuk ke sana?" Dia bilang orang tua kok, mama waktu itu bilang, "Itu tempatnya orang pintar." Saya bilang, "Saya nanti di dalam sana." Orang tua bilang, "Amin, cuman ya disambungin gak punya duit." Harus realistis ya. Iya, gitu. Jadi mulai dari situ pulang kampung dapat cari duit lah gitu. Tapi sekolah tetap harus jalan. Pesan orang tua, ya pendidikan nomor 1. Mulai gembala sapi, terus tambak udang juga di SMP untuk cari penghasilan tambahan untuk bekal kuliah nantinya. Oke, itu yang aku mau tanyakan. Dari keluarga yang relatif kalau menurut aku nih, maaf ya, miskin. Lalu bagaimana biaya pendidikanmu sehingga kamu bisa jadi sarjana perikanan? Jujur dari SSD itu saya gembala sapi. Jadi itu sampai SMA kelas 3 sembari untuk tambak udang juga. Walaupun jatuh bangun juga sih waktu itu. Jadi ngawon sapi, sapinya orang kita ngawon tahun pertama itu kalau ada anaknya pemilik sapinya yang punya. Tahun kedua milik kami. Itu saya lakukan sampai SMA. Dan waktu les pun, les sekolah di SMA saya waktu itu ada les privat sore. Teman-teman lagi jajan, kami ambil rumput. Kami kasih tahu kepala sekolah, "Pak, itu rumput di halaman sekolah nggak usah dibersihin sama petugas sekolah, biar kami yang bersihin. Cuman untuk ambil 1 karung rumput untuk dibawa ke rumah." Gitu. Itu yang saya tabung dan saya enggak lulus waktu itu bidik misi gitu. Saya harapan banget itu lulus bidik misi tapi enggak lulus dan hampir putus kuliah di semester 2 karena yang tabungan dari SD sampai SMA itu udah habis. Jadi kamu atas biaya sendiri ya, bukan dapat beasiswa begitu ya? Sampai semester 2. Semester 3 alhamdulillah dapat beasiswa. Di saat-saat terakhir udah mau tutup besok untuk lanjut semester 3-nya. Saya udah bilang, kalau besok saya nggak ada lulus beasiswa, saya lebih baik berhenti kuliah daripada saya memberatkan orang tua, memberatkan kakak saya. Baik, jadi jurusan perikanan itu pilihanmu atau pilihan orang tua? Pilihan saya. Nah, kamu mulai betul-betul menekuni usaha tambak udang itu pada umur berapa? Bukan tambak udang sih, karena kan SMA kelas 3 udah berhenti full nih, saya udah fokus ke kuliah. Jadi 2018 saya udah mau metain nih. Ada 1 beasiswa yang memang waktu itu langsung untuk pemetaan klaster lah istilahnya. Nah saya pilihnya klaster entrepreneur. Nah dari situ bisnis saya awalnya itu bukan tambak udang. Oke, apa bisnisnya? Jualan udang juga. Tetap di dari udang ke udang ini teman-teman ya. Tapi ke BTN, gitu, perumahan. Oh, perumahan BTN. Yap. Kamu jualan udang di situ. Tapi udangnya beli. Ya, udangnya beli dari teman-teman yang bawa dari daerah. Gitu. Baik. Apa bedanya tambak yang kemudian Fikrang rintis dengan tambak dari orang tua? Tadi kan kamu nyebut tambak apa? Milenial. Tambak milenial. Apa bedanya itu milenial? Tambak milenial itu pertama dia sistemnya pengontrolan IoT. Walaupun saya basic anak perikanan, tapi alhamdulillah selama kuliah saya banyak interaksi sama teman-teman di teknik informatika sama ilmu komunikasi. Jadi prinsip saya kuliah bukan untuk kejar nilai, tapi untuk kejar ilmunya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi di tambak milenial kita pakai prinsip IoT, Internet of Things, dan juga di dalam kolam ini
kita bisa hitung berapa sih udang dalam kolam, berapa kilogram sih udang dalam kolam tanpa harus bermain perasaan. Orang dulu kan biasa tambak tradisional, ya kayaknya udang saya ada sekian kilo, kayaknya. Itu hanya perkiraannya dia, tapi pas dipanen isinya zong. Nah kalau kita by data, by data itu dari hasil pelajaran kami di kampus, kami digitalisasi. Karena istilahnya bagaimana kami mengubah pelajaran-pelajaran di kampus itu supaya sesederhana mungkin, supaya bisa diterapkan di masyarakat yang di pedesaan. Baik, jadi dengan teknologi yang kamu pakai itu bisa menghitung kira-kira berapa kilo udang yang akan dipanen untuk jangka waktu panen itu? Iya, dan produksinya juga jauh lebih besar. Di situ saya bangkrut karena ratusan juta lah waktu itu. Terus orang tua kena COVID, kakek meninggal, kakak kena masalah pinjol dan segala macam yang tersebar. Itu betul-betul stres banget dan orang tua amanahin semua masalahnya ke saya. Baik, kan ada perjuangan. Karena aku dengar cerita kamu gagal juga berkali-kali. Ya, betul. Kapan persisnya kamu gagal? Waktu COVID. Jadi sebelum bisnis tambak ini ada saya yang financial technology, fintech untuk P2P lending kalau teman-teman tahu lah. Itu masuk di program 1000 Startup Digital Kominfo dan di situ kami betul-betul down karena gemburan COVID. Yang kedua dari kemitraannya kami di lapangan itu kena tipu juga. Sedangkan posisinya kami adalah penghubung antara investor dengan mitra di lapangan. Mitra kami kabur, investor ini udah gelagapan, neror saya terus. Di situ saya bangkrut karena ratusan juta lah waktu itu. Terus orang tua kena COVID, kakek meninggal, kakak kena masalah pinjol dan segala macam yang tersebar. Itu betul-betul stres banget dan orang tua amanahin semua masalahnya ke saya gitu. Jadi minta bantuanmu untuk menolong agar keluar dari tekanan ekonomi, termasuk pinjaman online tadi itu. Iya, pinjaman online dan juga di sisi lain bisnis saya bangkrut gitu dan ada orang tua nggak tahu bahwa kamu sedang bangkrut. Enggak, karena saya nggak mau buat bapak saya istilahnya malah tambah sakit gitu. Karena waktu itu memang bapak kena COVID juga lagi parah-parahnya. Saya juga lagi bangkrut, jadi serba salah juga kalau saya kasih tahu. Umur berapa itu? 24. 24, biasanya 24 anak-anak muda sudah mulai healing tadi itu ya. Mau melarikan diri dari permasalahan yang menekan. Nah, bagaimana kamu menghadapi situasi seperti ini? Pertama memang waktu itu stres banget. Alhamdulillah sekarang waktu itu saya ada di inkubator. Di inkubatornya waktu itu hari Besti Maslahat namanya. Inkubator itu memang langsung ngirim saya ustadz. Jadi yang diperbaikin dulu bukan bisnisnya, tapi mentalnya dan ketenangannya. Itunya dulu. Kalau mental dan ketenangannya udah bagus, baru mereka kirimin mentor bisnis saya untuk metain apa sih yang harus kita lakukan secara teknis. Karena kalau pikirannya buyar, mentalnya buyar, itu nggak bisa selesai. Jadi berapa lama kamu berada dalam posisi seperti itu? Kalau posisi itu ada 6 bulanan. Saya ngilang betul-betul ngilang. Sampai mentor-mentor saya di inkubator itu nyari. Kamu menghilang kemana? Ternyata healing juga kamu ya? Saya ngilangnya bukan pergi healing, tapi saya ngilang untuk menenangkan diri, untuk mencari solusinya satu persatu. Tetap saya kerjakan. Cuman waktu itu ya anak muda lah yang betul-betul ketekan. Kami nggak punya duit sama sekali, tiba-tiba kelilit kebangkrutan dan segala macam masalah waktu itu. Jadi automatically saya perlu waktu untuk menyelesaikan itu satu persatu. Dan kalau banyak gangguan, saya betul-betul bakalan buyar dan pengambilan keputusan saya bakalan nggak bisa tepat. Tekanan yang begitu besar itu katanya membuat kamu sempat terpikirkan bunuh diri. Sempat. 2 hari sebelum. Tapi nggak jadi ya? Iya, ustadz saya tiba-tiba datang. Oh ya, kalau jadi kan nggak ada di sini. Napak. Iya, yang masih napak ya.
Oke, jadi hari itu nggak jadi lah ya. Nggak jadi. Lalu bagaimana kamu akhirnya menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada? Hal yang pertama saya selesaikan di ranah bisnis dulu. Jadi waktu itu saya dibilang sama mentor, oke, Fikran, ngadapin investor itu wajib. Seberapapun besar masalahnya, kau harus tanggung jawab. Gitu. Walaupun di surat perjanjian waktu itu kita nggak ada pertanggungjawaban untuk pergantian karena kita juga kena tipu dan di surat perjanjian itu kalau memang gagal ya sama-sama gagal gitu. Tapi bentuk kami percaya bahwa trust itu paling penting. Kalau orang udah percaya ke kita harus jaga itu. Dan itu yang disampaikan sama mentor bisnis saya. Ya, jadi alhasil kita dipertemukan kembali sama para investor ini. Saya jelasin satu persatu keadaan saya, keadaan bisnis saya, dan alhamdulillah mereka aware. Bahkan dari investor itu ada yang kasih solusi, nah nggak apa-apa saya paham kondisinya, nanti dicicil aja, oke? Saya ada solusi kayak gini deh untuk solusi bisnisnya kayak gini aja. Oh iya, jadi situ saya belajar, oke, keterbukaan ke orang yang kita tempati kerjasama itu sangat penting di dalam ranah bisnis. Baik, nah kalau sekarang dengan kondisi yang ada sekarang itu bisnismu bagus. Alhamdulillah, sekarang dengan 14 kolam itu bisa di angka 30 tonan per siklus. Kamu jual kemana nih? Ke perusahaan ekspor di Makassar. Oh, jadi ini udang ini sudah kualitas ekspor? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kami udangnya itu ciri khasnya udangnya manis. Oh, di tempatmu ini udangnya manis? Udangnya manis. Iya, semanis apa dibandingkan dengan mahasiswa yang ada di sini sekarang? Baik, ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh? Boleh. Christabel Giovanni, panggilannya? Abel. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Abel ya. Abel, kamu mau nanya apa Abel? Ke Kak Fikrang. Ini bukan nanya nomor HP kan? Enggak, jangan GR. Baru punya sekian banyak tambah, kamu udah berpikir overthinking ya? Halo Kak. Halo. Aku punya pertanyaan. Untuk sampai ke tahapan sekarang ini, Kak Fikran kan sudah melalui proses jatuh bangun di usia yang relatif masih muda banget ya. Pelajaran apa sih yang Kak Fikran dapetin dari proses jatuh bangun itu? Itu aja, makasih. Thank you. Pelajaran paling penting, terutama bangun bisnis itu, bukan tentang uang, bukan tentang ide, tapi mental. Itu yang pelajaran paling penting yang saya dapat di bangun bisnis ini. Banyak teman-teman yang baru satu kali, karena saya sekarang juga lagi posisi sebagai dosen praktisi di Universitas Hasanuddin. Banyak adik-adik ataupun mahasiswa saya yang notabene baru mulai sekali, gagal, Kak, gak ada yang beli jualan saya, langsung ngilang gitu. Itu yang saya bilang mentalnya. Mentalnya jangan mental kerupuk. Pengusaha itu ya orang yang berusaha. Kalau mau jadi pengusaha, jangan mental-mental yang lembek amat. Kalau kami, anak perikanan, ada istilah kalau mau berjuang, jadilah ikan yang melawan arus, bukan ikan yang mati selalu mengikuti arus. Itu aja. Wah, oke. Abel, kamu harus jadi ikan yang melawan arus. Karena ikan yang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Iya, oke, sukses. Dengan berpikir dan melakukan tindakan positif. Buku ini buat kamu ya. Supaya kamu jadi ikan yang melawan arus ya. Oke. Nah, boleh tahu penghargaan apa aja yang pernah kamu dapatkan dalam perjalanan hidupmu ini? Kalau selama mahasiswa, alhamdulillah dapat beberapa pendanaan. Terutama untuk bidang wirausaha dari Kementerian Riset. Kalau pas lulus kuliah, tahun lalu dari Kementerian Koperasi UMKM untuk Entrepreneur Award. Untuk tahun ini dari CFCD sama Kemenkop juga sama Kementerian Perindustrian untuk UMKM Award 2024 gitu. Wow. Oke. Baik. Nah, Fikran, kamu boleh berdiri di sini, sampaikan closing statement kamu berkaitan dengan proses jatuh bangun, berkaitan dengan tips bagi anak-anak muda yang mulai tertarik untuk berbisnis. Oke, bismillah. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama mahasiswa nih, kalian patut bersyukur berada di era sekarang. Era yang betul-betul didukung oleh pemerintah, didukung oleh universitas untuk memulai usaha. Waktu masih kuliah, harus menyisihkan, harus bolos dari bangku perkuliahan untuk melanjutkan bisnis saya.
Tapi teman-teman, ada program dari kampus yang memberikan 1 semester kepada kalian untuk lanjutkan itu. Untuk lanjutkan bisnisnya kalian, dan itu bernilai SKS. Manfaatkan itu dan jangan menjadi anak muda yang lembek, anak muda yang gampang menyerah. Kalau mau hidup, hiduplah melawan arus. Jangan hidup seperti sampah ataupun seperti ikan mati yang mengikuti arus. Sekian. Merdeka. Baik, terima kasih Fikrang ya. Saya S1, saya ambil Food Science dari Cornell University di New York. Summa cum laude, IPK 3,99. S2 saya 2 kali, 1 kali lagi di Fudan University di Shanghai, ambil Master of Science in International Business. Kamu kemudian pulang ke Indonesia. Ujung-ujungnya jualan es. Baik teman-teman, berikut ini cerita yang tidak kalah menarik berkaitan dengan anak muda yang sudah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, pulang-pulangnya memilih bisnis yang mungkin sebagian dari kita nggak percaya. Kok mau ya, kok begitu ya? Apa yang terjadi di balik pilihan usaha yang dia tekuni? Siapa dia? Kathleen Gondo Utomo. Baik, Kathleen, Iya Pak. boleh tahu umur enggak? 32. Kamu sekolah di mana? Formalnya? Ya, saya S1, saya ambil Food Science dari Cornell University di New York. Terus Sama kita, sama. Sama. Iya. Saya di LA, Iya. Lenteng Agung. Oke, sorry Kathleen. Tapi tunggu dulu, S1 di? S1 di Cornell University di New York. Oke, kamu punya prestasi, lulus bagus atau pas-pasan? Summa cum laude, IPK 3,99. Sampai di situ masih sama kita. Iya. Saya 299 tapi. Oke, S1, S2 katanya lanjut kuliah ya? Iya, jadi setelah S1 sempat kerja sebentar di pabrik keju, terus saya S2 di London Business School ambil Master Management Business. S2 saya 2 kali, 1 kali lagi di Fudan University di Shanghai, ambil Master of Science in International Business. Serakah sekali kamu ya. Sementara aku nggak pernah lulus sarjana, kamu udah banyak sekali. Tunggu dulu, yang S1 jurusan apa? Food Science. Food Science, Yeah. oke. Teknik pangan lah. Oke. Duduk dulu, aku mulai grogi nih ngadepin S2-nya yang 2 itu. Kamu kemudian pulang ke Indonesia. Iya, betul. Dan kemudian memilih membuka usaha. Ujung-ujungnya jualan es. Jualan es. Jualan es. Berapa nih esmo harganya? Ya, jadi saya membangun High Cups. High Cups ini adalah perusahaan F&B dengan misi khusus, yaitu pemerataan gender. Di High Cups ini kita punya berbagai varian makanan dan minuman. Sekarang kita jualan minuman dari harga Rp5.000. Kenapa kamu memilih itu? Sebenarnya High Cups itu lahir karena saya gemes gitu, saya frustasi gitu dengan kenyataan bahwa perempuan di Indonesia itu tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Itu kenapa Jangan saya lihat bangun High aku, Cups. siapa laki-laki di sini? Awas kalian ya, kasih kesempatan dong yang sama. Oke, jadi dari mana kesadaran bahwa kamu merasa perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki? Dari mana? Saya lulusan tahun 2014. Pada saat itu saya lulus dari New York, saya sempat kerja. Tapi pulang kerja, waktu saya di Amerika kan pulang kerja malam, di sini pagi gitu kan. Jadi saya berkeinginan gimana caranya kita give back untuk Indonesia. Jadi waktu itu saya sama teman-teman, mereka juga ada yang sekolah di Kanada, sekolah di Amerika. Kita semua away dari Indonesia, tapi kita sama-sama membangun yang namanya Diaspora Ikhlas. Diaspora Ikhlas itu non-profit organization
yang khususnya mengajar bahasa Inggris. Jadi kita kerjasama dengan beberapa panti asuhan, ada di Aceh, ada beberapa di Jawa Tengah, ada beberapa di Jawa Timur juga. Waktu itu teman-teman kayak nggak tahu nih Skype, ada yang tahu Skype nggak? Oh masih tahu ya. Jadi kita pakai Skype untuk simply ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak SD, SMP, SMA. Yang saya notice adalah ketika saya ngajar untuk adik-adik yang ada di SMP dan SMA, kok kebanyakan cowok semua. Apalagi di SMA, sangat wajar kalau nggak ada ceweknya sama sekali. Ketika saya tanya, loh ini kok banyak cowoknya, ceweknya kemana? Saya ditanya balik, loh kok cewek sekolah? Kok cewek SMP? Ngapain? SD aja, intinya gitu kira-kira. Malah saya bingung gitu. Saya yang dianggap aneh sama mereka, loh kok kakak kuliah? Gitu. Jadi dari situ saya pun sadar bahwa masih ada aja daerah-daerah di Indonesia yang perempuan dari kecil mindsetnya sudah diajarin, ujung-ujungnya kamu pasti akan beribu rumah tangga, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nah itu tuh saya gemes banget di situ. Itu trigger saya kenapa saya tertarik di bagian ya woman empowerment ini gitu. Tapi kita kembali dulu ke awal High Cups ini ya. Karena waktu kamu pulang dengan 3 gelar itu, kesarjanaan, kemudian kamu mulai merintis usaha jualan es. Persisnya es apa yang kamu jual hari itu? Oke, jadi waktu itu saya jualan berbagai variannya kayaknya cuma 5 waktu itu. 10 ribuan semuanya, ada varian susu dengan stroberi, ada susu coklat. Jadi lebih ke banyak varian-varian susu di situ. Oke. Mereknya sudah High Cups? High Cups. Oke. Zaman dulu ya, itu tapi kamu itu cara menu jual, yang dulu. Iya, cara jualnya bagaimana? Saya buka booth, gerobak. 2x1 gitu, saya beli gerobak bekas, dicat ulang. Saya buka waktu itu store pertama di Serang Banten. 2x1, saya sendiri sama ada satu lagi waktu itu staff, kita berdua kita jualan aja gitu. Kathleen, ini agak nggak masuk akal di pikiran teman-teman. Kamu sekolah tinggi-tinggi, anak-anak muda yang sekolah tinggi-tinggi kan langsung berpikir, wah nanti aku punya bisnis yang keren, yang besar dan seterusnya. Kamu jualan dengan gerobak gitu dan kamu langsung operasional juga di situ. Mau nggak mau. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Memang aku tahu tadi kan kamu jelasin bahwa kamu ingin membantu kaum perempuan. Tapi dimulai dengan jualan es dan kamu yang jualan langsung. Dengan modal berapa hari itu? Waktu itu 10 juta. Dari mana uangmu 10 juta itu? Sebelumnya kan saya kerja, saya ada tabungan. Oh ada tabungan, Ada. 10 juta kamu beli gerobak, lain-lain itu kamu cat Bahan sendiri baku. dan seterusnya, bahan baku kamu jualan. Betul. Oke, apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Jadi gini, pada saat memulai waktu itu saya nggak mikir terlalu kompleks. Pokoknya saya punya visi ini, saya ingin membangun, saya ingin memperkenalkan bahwa wanita punya opsi, punya pilihan hidup. Ujungnya adalah kita ingin membangun satu komunitas wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang berani untuk berambisi dan bermimpi. Jadi ya saya tahu untuk ke sana nggak mungkin langsung ada di level situ, pasti semua ada prosesnya. Dan kalau prosesnya itu pertama saya harus terjun sendiri, ya terjun aja nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin kita buka suatu outlet restoran yang gede tanpa ada pengalaman juga. Gitu kan. Jadi mungkin di situ adalah starting point saya. Gitu, saya mau jalan dulu aja deh, eksekusi dulu aja deh. Terus nanti kita reiterate, kita evolusi along the way. Jadi sekarang pun High Cups yang sekarang secara packaging, menu, harga, penampilan, booth, outlet itu berbeda jauh. Cara kita mendistribusikan barang, menjual itu berbeda jauh dengan High Cups yang dulu. Gitu. Omong-omong orang tuamu ini pekerjaannya apa? Mama saya ibu rumah tangga. Papa saya juga entrepreneur gitu, tapi bukan F&B. Terus apa kata mereka ketika melihat anaknya setelah disekolahkan jauh-jauh? Ini kan sekolah bukan beasiswa, bayar sendiri kan? Betul. Nah ini pasti orang tua yang bayarin kan? Betul. Apa mereka nggak frustrasi lihat anaknya pulang-pulang jualan es yang gerobaknya 2x1 itu tadi? Apa reaksi orang tua? Sama seperti reaksi Bang Andi. Ya kan normal ya, saya anak tunggal, orang tua pasti mempertanyakan ngapain sih gitu. Udah enak kok kerja yang kemarin di kantor, keren di SCBD, ngapain jualan es? 10.000 lagi, sehari omsetnya berapa? Pertama-tama juga banyak gak lakunya ya, kan gitu. Pulang juga, tiap hari kan saya ke Serang tuh. Ongkos ke Serang berapa? Dibandingin omsetmu emang masuk kan gitu. Tapi yang namanya orang tua kan mereka mau yang safe ya.
Dan mungkin definisi sukses tiap orang juga bisa dibilang berbeda-beda gitu kan. Jadi ya tipikal respon orang tua lah saya rasa masih normal. Jadi berapa lama kamu jualan seperti itu tadi? Jualan sendiri mungkin 6 bulanan aja. 6 bulanan. 6 bulan. Dalam 6 bulan. Lama Habis itu kan kita, karena di situ saya banyak melakukan kesalahan awal-awal. Oke. Jadi saya ketika saya jaga sendiri saya tahu kenapa produknya nggak laku. Kita ngobrol sama customer, kok nggak beli? Rasanya kemanisan. Oh tunggu dulu, ini produk gagal ini ya? Dulu awal-awal gagal, banyak nggak lakunya. Oke. Gitu. Ya terus apa? Jadi dari Pengalaman produk, lo. jadi saya tahu ini nggak laku kenapa? Rasanya nggak enak, porsinya kekecilan. Saya kan tinggal di Jakarta. Saya kira 10.000 tuh semua orang udah pasti beli. Ya ternyata enggak, mereka masih mikir. Mereka mikir kualitas, mereka mikir porsi. Oh jadi porsi kualitas penting sekali gitu. Terus banyak juga cara selling, hospitality. Jadi kasir kan ada ininya juga ya, ada caranya gitu kan. Jadi mungkin 6 bulan pertama tuh saya baru bener-bener dapat real life lesson tentang F&B, bisa dibilang riset market lah gitu. Ya. Itu harga untuk research tadi ya? Riset, betul-betul. Nah tapi kan waktu itu kalau nggak salah pandemi itu ya? Iya, betul. Apa yang terjadi dengan bisnismu ini? Kira-kira 2019 Desember saya bangun High Cups. Saya masih ingat betul kita mulai lockdown itu Maret 2020. Tapi saya beruntungnya adalah di saat 2020 itu, jadi High Cups itu kan memang start di luar kota tier 2, tier 3. Tapi saya bukanya di banyak pasar swalayan. Di pasar swalayan ini justru pada saat COVID kan yang tidak tutup. Jadi malah growth kita bagus tuh. 2020 bagus sampai 2021. Jujur waktu di 2021 pun saya waktu itu listed Forbes 30 Under 30 Asia. Itu bener-bener bikin saya jujur jadi sombong sedikit gitu. Jadi saya malah brutally expand sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Nah itu saya dapat lesson yang sangat-sangat berat di 2022 awal terutama. Karena ternyata dengan ekspansi yang brutal ini, tapi saya nggak punya sistem accounting yang kuat. Saya nggak punya sistem kasir yang kuat. Saya nggak punya sistem distribusi yang kuat. Jadi bisa berani nyampe sampai Jawa Timur itu bagai mendayung kapal bocor, berat sekali. Jadi saya pun sempat ada momen di mana di 2022 awal itu saya banyak tutup sekitar 30 toko. Tapi akhirnya kita mulai masuk ke Jabodetabek itu di 2022 Agustus tuh saya ingat gitu. Dan sekarang kita strengthen our bases di Jabodetabek area dulu gitu. Perempuan mau berumah tangga dan berkarya itu juga boleh, bahwa perempuan boleh bermimpi, boleh berambisi, itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Sebagian orang kalau gagal seperti itu kan berhenti ya. Apa yang membuat Kathleen maju terus? Apa itu? Jujur waktu itu, waktu sempet udah banyak tutup toko, waktu itu saya ngobrol sama suami saya. Steven, ini saya banyak tutup toko, saya banyak mengecewakan orang. Duit tinggal 6 bulan lagi, bangkrut abis gitu. Gimana ini? Saya jadi inget kembali gitu. Kenapa saya start High Cups? Saya start High Cups dengan visi tertentu. Kembali lagi ke perempuan-perempuan yang memang saya berkomitmen pada diri saya, ayo kita sama-sama maju. Jadi saya ngobrol sama tim saya, saya ngobrol sama tim saya yang udah dari awal, dari 2019 jatuh bangun nama saya, dari ngobrol sama tim itu makes me feel better sih. Jadi saya jadi ingat lagi visi saya, jadi saya bilang ini last fight, kita harus last fight. 6 bulan lagi bangkrut, ayo kita kumpulin, jadi 30 toko. Barang-barangnya saya tutup, saya tarik, saya loakin semua, saya kumpulin dana, saya buka toko di Jabodetabek. Di Rangkas waktu itu. Jadi saya buka toko di Jabodetabek dan ternyata malah bagus, malah sukses. Makanya sekarang kita lagi banyak ekspansi pun lagi di Jabodetabek. Gitu sih kira-kira. Baik, kalau sekarang variannya ada berapa? Masih tetap di jualan produk es ini tadi ya? Masih tetap, tapi sekarang kita menjual berbagai varian teh, kopi, dan kita ada pastry juga sekarang. Oh oke, sudah berkembang seperti itu? Iya. Baik, jadi High Cups ini sudah ada di berapa kota tadi?
Kita di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Oke, Banten. di berapa gitu. outlet? Sekarang kita di 30 outlet. Berapa perempuan yang berdaya di situ? 150 perempuan. Wah. Oke, nah di sini ada cerita sedikit mengenai Profesor Dr. Aryawan Gunadi SHMH, Ketua Yayasan Tarumanegara. Ini juga menarik kisahnya ya, perjuangan disiplin ya, tentang bagaimana menghargai proses. Nah, boleh berdiri Prof. Aryawan, kita berikan aplaus yang meriah. Oke, Prof. Aryawan, cerita sedikit bagaimana Anda bisa sampai posisi sekarang, karena ketua yayasan itu menaungi sejumlah lembaga-lembaga di bawah yayasan ya Tarumanegara, kemudian Anda juga bisa mendapat gelar Profesor Doktor SH dan MH, kemudian Anda juga lahir bukan dari orang yang kaya-kaya amat ya. Nah, soal proses mencapai tahapan seperti sekarang, bagaimana Anda menjelaskan itu? Iya, terima kasih Bang Andi yang sudah hadir di Kick Andy Goes to Campus di Tarumanegara. Jadi memang tadi seperti yang Kathleen sampaikan, hidup itu apa sih yang menjadi essence? Yang menjadi essence itu kan bagaimana kita bisa berimpact kepada orang banyak. Jadi sama seperti Kathleen, kalau ditanya misalnya historical sejak dulunya, apa yang saya set itu ada 4 Pak. So if we want to achieve our lives, pertama memang dari kecil kita harus punya mimpi. Jadi set goals-nya itu sudah dari awal tuh sudah harus ada. Minimal saya selalu sampaikan kalau mimpi kita itu nggak bisa tercapai, paling tidak mimpi sampai ke langit, paling nggak 1-2 di bawah langit itu kita masih bisa achieve. Kedua adalah kita harus set roadmap-nya. Jadi peta jalan untuk kita menuju achieve mimpi kita itu. Nah, yang ketiga adalah network. Jadi dari sejak sedini mungkin kan di sini banyak teman-teman mahasiswa ya. Jadi network diperluas sehingga jejaring itu kita kumpulkan. Sama seperti yang Bang Andi atau Kathleen lakukan. Nah, yang keempat adalah passion. Misalnya passionnya di bidang entrepreneurship ya sudah ditekuni. Sehingga bisa menjadi entrepreneur yang handal. Nah, artinya kesemuanya itu saya tekuni Pak. Memang sejak dulu untuk bisa memberikan impact bagi banyak orang. Nah, pertanyaannya untuk Yayasan Tarumanegara. Memang Yayasan Tarumanegara ini kan sebagai salah satu yayasan yang bisa saya katakan salah satu yang terbesar di Indonesia dengan memiliki beberapa unit usaha dan unit sosial. Ada UNTA, Rumah Sakit Royal Taruma, ada Institut Tarumanegara, perusahaan-perusahaan dan sebagainya, ada hospital dan yang lain-lainnya. Menarik ya. Dan Prof. Aryawan ini termasuk profesor termuda di Indonesia ya. Pernah mendapatkan penghargaan MURI di usia 38 tahun. Jadi ini pencapaian yang luar biasa juga. Tapi kita kembali ke urusan kewirausahaan. Di dunia entrepreneurship, apakah ada perhatian khusus Tarumanegara untuk mendorong anak-anak terjun ke dunia usaha untuk menjadi wirausaha? Iya, jadi Yayasan Tarumanegara itu kan lahir dari tahun 59 itu salah satunya banyak entrepreneur yang mendirikan Pak. Bahkan dulu ketua Yayasan Tarumanegara sebelum saya ada nama-nama seperti Pak PK Oyong, pendiri Kompas Gramedia, ada Ciputra, Pak Ciputra pernah menjadi chairman juga, ketua juga di kita. Nah, darah entrepreneur itu sudah mengalir sejak pendiri mendirikan yayasan-yayasan ini. Yang kedua adalah kita punya values Pak, atau kita punya nilai, yaitu yang namanya IPE, Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship. Nah, itu yang menjadi pegangan dasar backbone kita untuk bisa mendrive unit-unit yang ada di bawah kita untuk mendorong entrepreneurship yang ada di lingkungan mereka, di unit-unit masing-masing. Ketiga adalah salah satu unit itu ada yang namanya Tarumanegara Enterprise Pak. Jadi Tarumanegara Enterprise kita banyak kerjasama dengan NUS Enterprise, banyak kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di China, kolaborasi dengan industri. Itu kita harapkan bahwa apa yang sudah diajarkan di kuliah atau di perkuliahan bisa di-applied kepada industri. Seperti mereka kan kemarin lagi mengadakan CEO Bootcamp. Bagaimana ideas yang mereka dapat bisa diimplement dengan membuat produk-produk tadi seperti yang Kathleen sampaikan. Misalnya mereka tertarik di bidang IT, digital, atau di bidang F&B, semua itu di-apply. Nah, mata kuliah yang ada itu memang terjabar. Seperti di hukum ada legal partnership.
mungkin di ekonomi dan bisnis ada di bidang mata kuliah kewirausahaan. Tapi kan memang nggak cukup sampai situ. Makanya kita buat yang namanya Tarumanegara Enterprise untuk inkubator bisnis, juga untuk menghimpun expert-expert yang ada di lingkungan kita untuk mendirikan unit-unit usaha dan unit-unit yang ada di bawah kita. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Profesor Aryawan ya. Jadi kita bisa tahu kita berada di tempat yang tepat ya. Bagaimana kampus ini juga mendorong anak-anak untuk berwirausaha. Baik, Kathleen, sebelum kita berpisah, sesuatu perlu kamu sampaikan kepada anak-anak muda di sini. Apa aja yang kamu pikir menarik atau penting untuk disampaikan berkaitan dengan apa yang kamu ceritakan tadi? Oke. Silakan berdiri di sini. Iya, ini saya nge-quote sedikit ya dari Mbak Najwa Shihab gitu. Dia tuh punya sebutan namanya perempuan merdeka. Dan saya rasa ini adalah sangat relevan untuk kita sekarang ini, terutama yang perempuan-perempuan yang di sini. Kita tinggal di Jakarta, otomatis kan kita melek tentang isu-isu feminisme. Kita semua juga sekolah tinggi, artinya kita ada kesempatan gitu. Dan sebagai perempuan merdeka, mari kita sama-sama menggandeng perempuan-perempuan lainnya, bukan saling menjatuhkan tapi mendorong mereka, memberitahu mereka bahwa perempuan itu berhak, perempuan itu layak untuk mau jadi ibu rumah tangga, mau berkarya atau mau semua gitu. Jadi maksud saya perempuan mau berumah tangga dan berkarya itu juga boleh. Bahwa perempuan boleh bermimpi, boleh berambisi, itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Terima kasih. Setuju. Ya. Aku dari dulu sangat setuju. Kalau kita melakukan pemberdayaan pada perempuan, kalau mereka akhirnya berhasil ya, sejahtera, yang dipikirkan pertama anak-anak dan keluarga. Ya. Jadi kalau mau bantu, bantulah perempuan. Oke, setuju. Terima kasih Kathleen, sukses ya. Baik teman-teman, untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman tentang perbuatan baik, hari ini juga saya mengundang pimpinan atau presidir dari Darya Varia, yaitu Dr. Martin Wibawa Klur. Baik, terima kasih Dr. Martin. Apa kabar Bang? Iya, terima kasih. Silakan sini. Selamat sore semua. Dan Ibu Grini untuk hadir di depan sini ya. Teman-teman, sekali lagi ini cerita tentang kolaborasi kebaikan. Jadi kita bekerja untuk berbuat baik itu tidak bisa sendirian. Kita harus bergandengan tangan dan inilah yang dilakukan oleh Darya Varia menggandeng benihbaik.com. Kalau boleh tahu apa program yang sedang dijalankan oleh Darya Varia bekerja sama dengan benihbaik.com? Iya, terima kasih Bang Andi. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kami dari Darya Varia sebagai salah satu perusahaan farmasi yang menyediakan solusi kesehatan bekerja sama dengan benihbaik.com, kita meluncurkan program-program untuk pencegahan stunting. Dan program itu sudah berjalan dari tahun 2021, ini sudah tahun keempatnya kami berjalan dengan benihbaik.com dengan fokus terutama mencegah, mengintervensi stunting di khususnya desa Cibatok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tahun ini kami mengusung tema Generasi Sehat Komunitas Berdaya, di mana kami juga mulai melebarkan lagi juga program tersebut ke desa sekitarnya. Baik, kenapa Darya Varia punya perhatian khusus pada stunting? Iya, stunting ini menjadi fokus utama kami di Darya Varia karena memang Indonesia kita ini merupakan saat ini sedang menghadapi tantangan dalam hal ini stunting. Dan ini juga sudah menjadi fokus dari pemerintah. Oleh karena itu makanya Darya Varia bekerja sama dengan benihbaik.com, kita fokus untuk membangun mencegah stunting ini sehingga tidak terjadi lost generation dan memiliki generasi yang memiliki intelektual tinggi. Baik, iya luar biasa dan tentu saja teman-teman ingin tahu apa yang dilakukan oleh Benih Baik dalam kolaborasi ini? Tentunya Benih Baik itu memastikan program dari Darya Varia berjalan dengan tepat sasaran dan juga efektif. Kemudian kita juga memastikan bahwa benar-benar semuanya tersalurkan dengan baik dan angka penurunan stunting memang dicapai kurang dari 70% dari yang sudah dilakukan. Baik, kita berikan aplaus dan
seremonial pemberian bantuan untuk masyarakat di Cibatok dari 2021 sampai tahun ini masih berjalan. Ya, kita harapkan akan terus berjalan lagi untuk semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari kerjasama ini ya. Baik, serah terima diberikan. Ada foto sudah, kamera sudah. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Martin ya. Terima kasih juga Mbak Grini. Baik. Dan bagi Anda tadi yang tidak menyaksikan episode ini dari awal, Anda tidak perlu kecewa karena Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya tentu harapan kami agar bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.